Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Samoktar Cahniago, MSI. Yang terhormat Ibu Siti Ansor, SPD, MPD, serta kepada teman-teman kelas 2 PP2 yang berbahagia. Dengan mengucap syukur, hamdalah, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya Riza Romdoni sebagai pembawa materi pada pertemuan kali ini saya akan membahas pengaruh transportasi online. Yang pertama adalah pada bagian masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, pilihan sarana transportasi umum yang tersedia sangatlah beragam. Begitupun rute yang tersedia sehingga dapat memudahkan para pengguna untuk berpergian ke tempat maupun yang ingin berpergian ke luar daerah. Saat ini transportasi online masih menjadi favorit masyarakat perkotaan untuk mengakomodasi kebutuhan sehari-harinya. Hal tersebut dibuktikan dari semakin sering kita melihat pengemudi transportasi online berlalu lalang di jalan, entah itu berasal dari penyedia layanan transportasi online Gojek ataupun Grab. Kita pun dapat membuktikan dengan melihat jumlah pengunduh aplikasi yang menyediakan layanan transportasi online pada smartphone kita. Tentunya Gojek dan Grab masing-masing sudah diunduh sekitar 10 juta pengunduh oleh masyarakat Indonesia. Hari demi hari, pengguna transportasi online pun terus bertambah karena semakin diterimanya transportasi online di hampir semua kalangan masyarakat, dari masyarakat kelas atas hingga masyarakat kelas bawah. Karena terjangkaunya tarif, saya akan menjelaskan sedikit salah satu aplikasi transportasi online, yaitu Grab. Grab adalah salah satu perusahaan jasa transportasi yang menyediakan layanan berbasis mobile dan dalam kegiatan operasionalnya untuk meningkatkan kemudahan akses berbagai para pelanggan dan kesejahteraannya para pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Grab menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan dan mempermudah kegiatan masyarakat sehari-harinya, termasuk transportasi pemesanan makanan antar barang ke suatu tempat di dalam kota yang sama dan berbagai layanan lainnya seperti berikut ini. Jenis-jenis layanan Grab pada berikut ini yaitu yang pertama ada GrabBag, pemesanan layanan transportasi dengan menggunakan kendaraan roda 2. Yang kedua ada GrabCar, pemesanan layanan transportasi kendaraan pribadi dengan menggunakan roda 4. Yang ketiga adalah Grab Express, pemesanan layanan yang menyediakan layanan kurir ekspres atau pengiriman barang. Yang keempat ada Grab Food, layanan menyediakan jasa pemesanan makanan melalui aplikasi online yang tersedia. Selanjutnya, Grab, perusahaan jasa yang didirikan oleh Anthony Tan pada tahun 2012 di Malaysia. Grab digunakan dan memanfaatkan sarana e-commerce di dalam
memasarkan dan operasionalnya dengan membuat layanan dalam sebuah program, yaitu aplikasi Grab dari jasa dihasilkan oleh perusahaan Grab. Secara e-commerce digunakan oleh Grab untuk dapat mendukung strategi yang diterapkan dalam memenangkan kompetisi di jasa transportasi. Pesan antar barang dan makanan online terbesar di Indonesia. Grab adalah layanan jasa aplikasi yang berbasis telepon pintar atau smartphone, yaitu layanan aplikasi yang dirancang untuk perangkat seperti smartphone. Berbagai pelanggan yang menggunakan aplikasi Grab ini sebelumnya perlu untuk mengunduh aplikasi ini terlebih dahulu. Pengunduhan aplikasi ini dapat diunduh di Google Play untuk pengguna Android dan di App Store untuk pengguna iOS. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan keberadaan ojek online di daerah khususnya ibu kota Jakarta. Yang pertama ada mempermudah warganya. Sebagai besar pengguna jasa ojek online mengaku dimudahkan dengan layanan jemput di lokasi. Mereka tidak perlu repot-repot mencari pangkalan ojek lagi, cukup memesan layanan melalui layar smartphone, kemudian ojek online pun siap mengantarnya. Yang kedua ada penghematan ongkos. Nah, adanya promosi yang dibuat oleh para perusahaan ojek online membawa keuntungan pada konsumen seperti Gojek maupun Grab dengan memberi promo tarif flat. Kedua, memanjakan konsumennya dengan tarif flatnya sekitar 5.000 sampai 15.000 dalam jarak kilometer tertentu. Yang ketiga adalah membuka lapangan kerja. Pendapatan ojek online yang lumayan dibandingkan pangkalan ojek cukup menggiurkan. Ojek pangkalan yang terlihat peluangnya ini memilih bergabung dengan ojek online. Bahkan ketika gembar-gembarnya pendapatan ojek online hingga puluhan juta dalam waktu sebulan, berbagai pegawai swasta tertarik bergabung sebagai pekerja sampingan. Bahkan ada yang rela meninggalkan pekerjaannya sebagai manajer sebuah perusahaan karena tergiur pendapatannya yang spesifikan lumayan begitu besar. Yang keempat adalah menambahkan yang keempat itu adalah kekurangan ojek online yang terutama menambahkan kemacetan. Meskipun diklaim dirinya berbeda dengan ojek pangkalan, kenyataannya di lapangan pengojek online tetap membuat beberapa pangkalan atau mangkal di sebuah tempat sambil menunggu orderan dari konsumen. Tidak jarang trotoar hingga badan jalan jadi tempat mangkal pengojek online. Kondisi ini sampai membuat Polda Metro Jaya dan Disubstran DKI Jakarta sepakat untuk menindak tegas para pengojek online yang melanggar dan memangkal di daerah trotoar dan di bahu jalan. Yang kelima ada konflik antara ojek online dan ojek pangkalan. Dinamikanya antara pengojek online dengan pengojek pangkalan
atau senior beberapa kali terjadi dengan layanan ojek online ini yang tampak lebih laku dibandingkan pangkalan ojek pangkalan merasa terintimidasi. Konflik antara keduanya sampai memicu kontak fisik sehingga ada perkelahian. Konflik ini konflik ini pengojek online dan pengojek pangkalan tidak berlangsung lama. Kini banyak pengojek pangkalan yang sudah mau bergabung dengan perusahaan ojek online. Mereka yang masih bertahan sebagai ojek pangkalan sudah bisa menerima keberadaan ojek online yang dianggap memiliki konsumen yang berbeda. Sekian presentasi dari kami. Teman-teman yang ingin bertanya boleh tunjuk tangan. Baik, baik Fatin, boleh bertanya. Baik, terima kasih Rijal atas pemaparan materinya. Saya izin bertanya, Baik, apa keuntungan dari menggunakan jasa Grab ini ya? baik. Selanjutnya boleh Audi. Iya, baik, bentar Rijal. Boleh dilanjut dengan Sadrina. Baik, terima kasih Rizal atas kesempatan bertanyanya dan juga tadi pemaparan presentasinya yang sudah sangat bagus. Di sini saya izin bertanya, yaitu pertanyaan saya adalah apakah penjelasan tentang Grab itu sendiri? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Sadrina. Selanjutnya Restu. Baik, terima kasih Rizal atas pemaparan materinya. Jadi saya izin bertanya, apa sih sebenarnya Grab itu? Terima kasih. Baik, Restu, terima kasih. Baik, selanjutnya Tasya, boleh bertanya. Baik, terima kasih Rizal atas pemaparan materinya. Dari pemaparan mengenai aplikasi Grab tadi, apa saja jenis layanan jasa yang ditawarkan oleh Grab ini? Terima kasih. Baik, Tasya, terima kasih. Selanjutnya boleh Audi. Ya baik Rizal, jadi pertanyaannya itu siapakah siapakah yang mendirikan Grab? Baik, Audi, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Fatin Divani. Pertanyaan dari Fatin Divani adalah, apa keuntungan penggunaan jasa Grab online? Yakni memudahkan warga kemana-mana dan menghemat ongkos dan menghemat waktu. Baik itu buat diri kita sendiri dan buat kita berada di khususnya di perkotaan besar ini. Apakah sudah terjawab, Fatin? Sudah terjawab Rizal, terima kasih banyak ya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan dari Restu. Apa itu Grab? Grab itu adalah layanan jasa aplikasi
yang berbasis telepon pintar atau smartphone, yaitu layanan aplikasi yang dirancang untuk perangkat seperti smartphone sendiri, atau layanan untuk memudahkan konsumen memesan Grab atau ojek online. Apakah sudah terjawab, Restu? Sudah terjawab, Rizal. Terima kasih. Baik, terima kasih, Restu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sadrina. Apa penjelasan tentang Grab? Penjelasan tentang Grab adalah salah satu perusahaan transportasi yang menyediakan layanan yang berbasis mobile dengan kegiatan operasionalnya untuk meningkatkan kemudahan akses bagi para pelanggan dan kesejahteraan para pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Apakah sudah terjawab, Satrina? Sudah terjawab, Rizal. Terima kasih. Baik, terima kasih, Satrina. Selanjutnya pertanyaan dari Tasya. Apa saja jenis-jenis layanan Grab, layanan aplikasi Grab? Yang pertama adalah GrabBag, pemesanan layanan transportasi dengan menggunakan kendaraan roda 2. Yang kedua ada GrabCar, pemesanan layanan transportasi dengan menggunakan kendaraan roda 4. Yang ketiga ada Grab Express, layanan transportasi dengan menggunakan jasa layanan kurir ekspres atau kayak ekspres instan. Dan kemudian yang terakhir ada GrabFood, layanan yang menyediakan jasa pemesanan makanan melalui aplikasi ojek online. Baik, Tasya, apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, Rizal. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, Tasya. Selanjutnya, yang terakhir saya akan menjawab pertanyaan dari Audi. Siapa pendiri Grab itu sendiri? Yaitu pendiri Grab adalah Grab, perusahaan jasa yang didirikan oleh Anthony Tan pada tahun 2012 di Malaysia. Apakah sudah terjawab, Audi? Ya, sudah, Rizal. Terima kasih. Baik, terima kasih, Audi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.